Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subbab sebelumnya telah dibahas bahwa internet merupakan jaringan komputer yang sangat besar, yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang lebih kecil. Jaringan tersebut dapat saling berkomunikasi dan mempertukarkan data. Ketika terjadi komunikasi data antara dua komputer, hal yang penting dipahami adalah bagaimana komunikasi tersebut dibangun dan proses yang terjadi sehingga data yang dikirimkan dapat tiba di tujuan dengan cepat, utuh, dan aman. Nah, jadi teman-teman, ketika ada komunikasi antara dua komputer ya, atau ada transfer data dari komputer satu ke komputer lain, kita harus memastikan bahwa keadaannya adalah sampai pada tujuan yang tepat. Misalnya dari komputer A harus sampai dengan tepat ke komputer B, ya, tidak melenceng ke komputer C, misalnya seperti itu. Kemudian harus dengan utuh ya, tidak ada yang kurang dan juga aman ya teman-teman, tidak ada satu gangguan. Misalnya ya teman-teman, kita mau ngirim ke komputer B dari komputer A, kemudian ada yang menghalangi itu atau ada yang mengambil data tersebut, misalnya orang jahat gitu ya yang bertujuan lain gitu. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman, adalah kepastian atau kita harus memastikan keamanan data dari komunikasi yang terjadi di antara komputer-komputer yang kita gunakan. 1. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer yang terhubung dalam satu jaringan, baik jaringan lokal atau LAN maupun jaringan yang lebih luas seperti MAN, WAN maupun internet. Jadi komunikasi data itu ya teman-teman adalah proses terjadinya pengiriman dan penerimaan dari satu komputer ke komputer lain ya teman-teman, baik itu terhubung dengan jaringan internet ataupun menggunakan kabel LAN namanya ya teman-teman, seperti itu. Itu adalah komunikasi data. Ketika pengiriman data antara dua komputer terjadi melalui jaringan internet, data yang dikirimkan tidak langsung sampai ke komputer tujuan, melainkan harus melalui satu komputer ke komputer yang lain, atau dari satu jaringan ke jaringan yang lain, sampai akhirnya mencapai komputer yang dituju. Nah, komunikasi data ini bisa diibaratkan seperti kita mengirimkan surat atau paket ke tempat yang jauh gitu teman-teman. Ketika mengirimkan surat atau paket, kamu harus menuliskan nama dan alamat yang jelas. Kamu tentunya tidak ingin paket yang dikirimkan tiba-tiba sampai di alamat yang salah dan diterima oleh orang yang salah. Nama penerima ditulis untuk mencegah agar paket tidak dibuka oleh orang lain yang mempunyai alamat sama dengan orang yang dituju. Seperti itu ya teman-teman. Jadi semua ada prosedurnya atau ada langkah-langkahnya agar pengiriman data ya tidak sampai di tangan yang salah. Seperti itu ya teman-teman, semua ada prosesnya. Nah, seperti yang sudah Bapak bilang tadi ya teman-teman, semua membutuhkan prosedur atau yang disebut juga protokol ya. Nah, komunikasi data pun seperti itu ya teman-teman. Jadi membutuhkan yang namanya prosedur atau protokol. Nah, protokol yang biasa digunakan dalam komunikasi data ya itu adalah TCP ya atau IP ya. Kita lebih kenalnya biasanya IP ya teman-teman, atau Internet Protocol. Di sini ada 4 ya kumpulan protokol yang ada di TCP atau IP. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, kemudian yang ketiga ada internet layer, dan yang keempat ada network interface layer. Berikutnya adalah keamanan data. Setelah tadi sudah kita ketahui ya ada komunikasi data, sekarang kita masuk ke keamanan data. Data yang dikirimkan melalui jaringan komputer dan internet sebagian dapat bersifat penting. Hal ini dapat mengundang pihak lain untuk mencuri dan memanfaatkan data tersebut untuk keuntungan pribadinya. Jadi ketika kita mengirimkan data, tentu data tersebut adalah data yang penting ya teman-teman. Nah, kita harus mencegah pihak lain ya atau pihak yang ingin berbuat jahat ya kepada kita untuk tidak melakukan itu ya, atau mencegah mereka melakukan hal itu ya teman-teman. Karena pemanfaatan data tersebut akan merugikan pemilik data ya, yang di situ adalah kita sebagai pemilik datanya, kita akan merasa dirugikan ya. Sama saja dengan mencuri itu teman-teman ya. Nah, seperti halnya kalian tahu ya teman-teman bahwa sekarang ini internet sudah sangat penting ya bagi kehidupan ya. Misalnya kita belanja, itu belanjanya online ya teman-teman, dan itu menggunakan data ya, menggunakan data kita ya, seperti tanggal lahir, kemudian tempat tinggal dan lain-lain ya, itu
sangat rawan digunakan oleh orang lain ya untuk kepentingan pribadi mereka gitu ya. Nah, kita harus mencegah hal-hal seperti itu teman-teman untuk lebih aman lagi ya data-data kita. Sementara kita masih bisa terus berbelanja atau beraktivitas di internet seperti itu ya teman-teman. Karena bisa saja ya teman-teman data itu atau komputer kita nantinya atau handphone yang kita gunakan untuk belanja online itu disadap. Ya teman-teman, disadap oleh pihak yang tadi itu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selain disadap ya bisa juga terkena spyware namanya ya teman-teman. Spyware ini akan merekam semua aktivitas yang dilakukan seperti itu ya, yang kita lakukan di handphone kita, yang kita lakukan di laptop kita. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali ya teman-teman aktivitas di internet kalau kita tidak bisa mencegah data kita diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada dua bentuk serangan nih teman-teman terhadap data yang disimpan di jaringan komputer. Yang pertama yaitu hacking dan cracking. Kalau hacking adalah usaha memasuki secara ilegal ya suatu jaringan dengan maksud mencuri file, data dan sebagainya. Yang kedua ada cracking, adalah usaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di jaringan tersebut. Jadi yang pertama itu hacking adalah mencuri file atau data. Yang kedua itu cracking, yaitu menghancurkan file atau data yang ada di komputer. Seperti itu ya teman-teman. Nah berikut ini beberapa teknik pencurian data yang digunakan ya, yang sering digunakan oleh para hacking atau cracking nih teman-teman. Yang pertama ada eavesdropping, kemudian yang kedua ada spoofing, kemudian ada spoofing, kemudian ada email spoofing, ada juga phishing, kemudian ada pharming, ada juga cookies, kemudian ada spyware, dan ada browser hijackers. Itu adalah beberapa teknik pencurian data yang sering dilakukan. Berikutnya teknologi keamanan data. Sebelumnya sudah dijelaskan ya bagaimana data dapat dicuri saat data tersebut mengalami proses atau menjalani proses pertukaran data ya atau pentransferan data dari satu komputer ke komputer tujuan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar data tersebut tetap aman, berbagai teknologi keamanan data dikembangkan. Berikut ini adalah beberapa teknologi pengamanan data yang ada saat ini. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan komputer dari jaringan internet. Firewall membentengi jaringan dengan cara menyaring aplikasi dan data yang dapat keluar masuk dari jaringan yang dilindunginya. Jadi dengan kata lain teman-teman, firewall ini melindungi komputer kita ya dari jaringan yang ada di internet yang ingin masuk ke dalam komputer kita. Misalnya ada sebuah virus ya, memang sengaja ingin masuk ke dalam komputer kita ya ketika kita mengakses sebuah website gitu ya teman-teman. Kemudian ada virus yang ingin masuk ke komputer kita. Nah, maka dilindungi oleh si firewall ini gitu ya cara kerjanya teman-teman. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah proses menyamarkan sebuah data atau pesan sehingga jika pesan atau data jatuh kepada orang yang tidak berhak, data tersebut tidak dapat dimengerti. Seni untuk menyandikan pesan atau data disebut kriptografi. Untuk keamanan data yang akan dikirim dikasih sandi dulu nih teman-teman, dikasih password terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Nah contohnya itu adalah WhatsApp ya. Aplikasi WhatsApp itu dengan menggunakan teknologi enkripsi ini ya teman-teman. Jadi pesan ya, chat kita, video kita atau gambar yang kita kirim ketika masuk ke WhatsApp, nah itu terlebih dahulu dikasih password oleh pihak WhatsApp-nya dengan cara dienkripsi. Jadi ketika jatuh ke tangan orang lain, mereka tidak bisa membuka video tersebut atau membaca pesan kita karena tidak bisa dimengerti oleh mereka. Seperti itu teman-teman. Nah demikianlah penjelasan tentang komunikasi dan keamanan data pada subbab kali ini. Sampai jumpa pada bab berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.